Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Nining. Kita hari ini akan belajar tentang tekanan zat cair. Nah, di tekanan zat cair kita tahu bahwa tekanan itu adalah Rho, G, dan H. Kenapa Rho, G, dan H? Padahal yang kita tahu awal itu adalah P atau tekanan itu adalah gaya per satuan luas permukaan. Betul? Nah, kenapa di tekanan zat cair menjadi Rho GH? Sebenarnya dari sini juga, tapi kita uraikan. Nah, karena kasusnya kalau misalnya di tekanan zat padat itu kita bisa ambil gaya luar, atau kalau nggak ada gaya luar, berat dari benda yang menekan itu sudah bisa menimbulkan tekanan. Nah, sama di sini yang berlaku adalah berat dari zat cair. Jadi W itu adalah mg. Betul? Nah, nanti karena zat cair itu punya volume, punya Rho juga, karakteristik dari zat, maka kita uraikan V itu adalah luas alas dikali ketinggian. Betul? Jadi luas alas itu kan kalau di tekanan zat padat A, maka kita A dikali H. Kemudian dari Rho atau tekanan, bukan tekanan, Rho itu kan massa jenis. Massa jenis adalah M per V. Maka kalau misalnya kita cari M, massa dari suatu benda adalah Rho V. Betul? Nah, dengan itu kita uraikan ya. P adalah tekanan zat cair adalah berat dari suatu zat cair atau berat dari suatu cairan dibagi dengan luas penampang alasnya. Nah, kita ubah W-nya jadi mg per A. Nah, di sini M-nya kita ambil ini, Rho V. Sehingga kita bisa ambil M-nya jadi Rho V G, kemudian per A. V-nya kita ubah juga dari sini. V itu adalah AH, sehingga tekanan zat cair adalah Rho AH G per A. Kita punya A, jadi tinggal Rho, H, dan G. Sehingga kita kembali ke rumus yang ini, bahwa tekanan zat cair itu adalah dipengaruhi oleh Rho atau karakteristik dari suatu zat cair, dan juga G, percepatan gravitasi, yang kalau misalnya SMP itu 10 biasanya, atau boleh juga 9,8 meter per second kuadrat. Dan H yaitu ketinggian zat cair atau kedalaman zat cair dari suatu permukaan. Nah, itulah kenapa awalnya P adalah F per A menjadi Rho GH gitu, karena berat zat cair itu sendiri terhadap suatu permukaan alasnya gitu. Jadi tidak ada gaya luar. Nah, kalau yang disebut tekanan hidrostatik atau tekanan zat cair itu adalah tekanan zat cair itu sendiri terhadap suatu permukaan alasnya gitu. Nah, kalau misalnya disebut dengan tekanan total, tekanan total itu jadi di atas itu ada tekanan udara yang kita sebut P0. Dan juga ada tekanan zat cair. Maka tekanan total itu adalah P0 ditambah pH. Sehingga ada penjumlahan dari tekanan udara dan tekanan zat cair. Tapi yang kita bahas sekarang adalah tekanan zat cair aja. Oke, kita akan bahas dari soal nomor 1. Luas bidang X adalah 20 cm persegi. Bidang itu berada di kedalaman 30 cm dari permukaan zat cair. Berapa tekanan dan gaya yang dilakukan oleh zat cair terhadap bidang X yang tercelup ke dalam zat cair itu jika zat cairnya adalah air. Nah, jadi kasusnya misalnya kalau yang ini ketinggiannya adalah luas bidangnya adalah 20 cm persegi dengan ketinggiannya 30 cm. Nah, karena ada dua zat cair, ada misalnya ini air, bisa juga dicelupnya minyak. Nah, berapa tekanan yang terjadi pada alasnya gitu.
Nah, kita cari ya untuk soal nomor 1 ini. Yang pertama yang A dulu, apabila zat cair itunya air. Nah, kita tahu sendiri bahwa rho air itu dalam satuannya gram per cm kubik itu 1, atau bisa dikali 1000 ya untuk satuan kilogram per meter kubik. Nah, jadi jawabannya 1000 kalau dalam satuan ini. Sedangkan kalau ini, kalau minyak tinggal dikali 1000 dapatnya 800. Gitu. Nah, untuk zat cair berupa air, berapakah tekanannya? Maka tekanan itu adalah rho GH. Rho air adalah 1000. G-nya 10, H-nya adalah ini. Ya. Jadi 30 cm itu adalah H. Karena H itu dalam sentimeter, jadi kita harus bagi 100. Sehingga kita coret, tinggal 3 dikali 1000. Berapa tuh? 3000 Pascal. Seperti itu. Nah, pertanyaan yang kedua, berapa tekanan dan gaya? Kalau misalnya ditanya tekanan, pH atau tekanan zat cair. Sedangkan kalau gaya itu dalam F. Kita tahu dari tekanan adalah F dibagi A. Kita udah punya apanya? Tekanannya yaitu 3000 Pascal. F-nya yang dicari, kemudian A-nya. A-nya adalah luas bidang. Luas bidangnya kita tahu 20 cm persegi. Karena dari cm persegi ini harus dalam meter persegi, maka harus dibagi dengan 10.000. So, dari angkanya 20 dibagi 10.000. Sehingga yang hubungannya begini, atas dan bawah itu dikali. Kita bisa uraikan, F adalah 3000 dikali, ini berapa nih? Coret-coret jadi 2 per 1000 ya. 2 per 1000. Itu kebanyakan. Nah, kita bisa coret-coret 2 dikali 3. 6 Newton. Kayak gitu. Nah, gimana kalau misalnya zat cair yang ada di sebuah wadahnya itu minyak, sama seperti tadi, cuma kita bedakan rho-nya. Jadi kalau zat cairnya berupa minyak, minyak itu punya karakteristik rho yang berbeda dengan air, yaitu lebih kental, sehingga kita bisa taruh di sini 800 dikali G dikali H. H-nya sama ya, H-nya itu 30 per 100 ya. Karena tadi hanya itu dalam 30 cm, harus diubah ke dalam meter, jadi 30 per 100. Karena dibagi 100. Coret, sehingga kita bisa dapat 800 dikali 3, 2400 Pascal. Nah, bagaimana dengan gaya? Gayanya berapa? Nah, maka kita dapat dari rumus tekanan adalah gaya dibagi luas permukaan. Gaya adalah P dikali A. P-nya kita sudah dapat yang ini, 2400. F dibagi A. Ingat, A kita punya luas bidang X adalah 20 cm persegi, harus diubah ke dalam meter persegi, sehingga harus dibagi 10.000. Oke, 20 per 10.000. Nah, sehingga hubungannya seperti ini akan dikali. F adalah 2400 dikali 20 per 10.000. Oke, kita coret-coret. Ini punya 2, ini punya 2. Sehingga 24 dikali 2 dibagi 10. 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Dibagi 10. Berarti di belakang koma ada satu angka, 4,8 Newton. Kayak gitu. Nah, ini untuk soal yang nomor 1. Sekarang kita ke soal nomor 2. Nah, kalau soal nomor 2 ini tentang akuarium. Jadi di sini ada ikan nomor 1, ada ikan nomor 2, dan ada ikan nomor 3.
Nah, berapa sih tekanan yang dialami masing-masing ikan? Nah, biasanya soalnya cuma gambar seperti ini, tidak ada keterangan ro-nya berapa. Sedangkan kita tahu sendiri akuarium itu biasanya apa? Air kan? Air. Jadi ro air itu 1000 kg per meter kubik. Nah, kalau kita tahu G itu 10 meter per second kuadrat, kita sudah bisa cari tekanan di masing-masing ikan. Dengan tekanan itu adalah rho G dan H. H-nya kan sudah ada ya di gambar. Sehingga kita cari ikan nomor 1 yang dekat dengan permukaan. Kita bisa dapatkan tekanannya adalah rho air tentunya G dan H. H1. Nah, ingat H itu adalah kedalaman ikan terhadap permukaan air. Nah, jadi bukan dari bawah ke atas karena yang nomor 2 dan 3 ini dari bawah ke atas ya. Dari tengah ke bawah. Nah, ini agak mengecoh. Nah, tapi kalau nomor 1 ini mudah. 5 cm itu sudah pengukuran dari permukaan ke ikan gitu ya. Nah, jadi kita bisa masukkan rho airnya itu 1000, G-nya 10, dan H1 adalah ikan nomor 1, 5 cm. 5 cm itu harus diubah ke dalam meter, sehingga harus bagi 100. Sehingga kita dapat nolnya coret-coret 2 kali. Kali 5 dikali 100. Berapa tuh? 500 Pascal. Seperti itu. Nah, bagaimana bila ikan yang nomor 2 sama yang kayak tadi? Ikan nomor 2 kita bisa ketahui dari rho air, G, dan H2. Ingat, H2 itu adalah kedalaman ikan dari mana? Dari permukaan ke ikan. Jadi kalau di sini totalnya 80 cm, kemudian ikannya itu 60 cm dari ikan ke bawah, maka di sini pasti 20 cm gitu. Jadi 20 cm ini harus diubah ke dalam meter. Jadi harus dibagi 100 ya. Coret dapat 2000 Pascal. Ikan nomor 3 sama saja. Ikan 3 rho air, G, dan H3 1000, 10, dan H3-nya 10 dari bawah ke ikan. Tapi totalnya 80 cm, maka dari atas ke ikan nomor 3 70 cm. 70 harus dibagi 100 untuk dikonversi menjadi meter. Coret. Dapatlah 7000. Memang ikan nomor 3 itu paling besar tekanannya. Semakin besar tekanan itu diketahui dari kedalamannya. Semakin dalam semakin besar tekanannya. Nah, kita beralih ke nomor 3. Jadi di sini ada 3 jenis cairan yang tidak dapat dicampur. Kemudian dituangkan di dalam sebuah wadah yang penampangnya berbentuk silinder dengan luas 50 cm. Mungkin 50 cm persegi gitu ya. Kemudian volume dan massa jenis masing-masing cairan adalah sekian. Nah, berapa tekanannya pada dasar wadah? Jadi kalau misalnya saya bisa rangkum, di sini ada madu misalnya yang lebih kental daripada air. Nih, ini ya. Ini kita bisa taruh paling bawah karena dia lebih kental dengan air. Jadi dia itu pasti posisinya paling bawah. Misalnya madu ya. Nah, kemudian diisi dengan air yang di tengah-tengah, misalnya di sini. Lalu ditumpuk lagi sama apa? Misalnya sama minyak. Minyak kan yang paling ringan ya. Coba kita taruh sini. Nah, pertanyaannya itu adalah berapa sih tekanannya yang ada pada wadah, tekanan hidrostatis. Jadi tekanan yang 3 jenis cairan itu ditotalin. Nah, di sini madu memiliki rho madu itu 2,6 gram per cm kubik dengan volume 0,5 liter. Sedangkan rho air
itu adalah 1 gram per centimeter kubik dengan volumenya 0,2 liter. Sedangkan minyak itu raw minyak tuh oil aja lah ya, raw o. Terus di sini 0,8 gram per centimeter kubik, lalu volumenya 0,4 liter. Nah, di sini kan kita kalau mau mengukur tekanan hidrostatis itu rho GH, sedangkan yang kita tahu H di sini tidak ada. Berapa H madu, berapa H atau ketinggian air, berapa ketinggian dari minyak. Maka kita harus tahu dulu ya H1, H2 dan H3-nya. Yang kita tahu adalah dari dari volume. Volume itu kan AH atau luas alas dikali tinggi. Volumenya sudah tahu nih, ada segini, segini, dan segini. Nah, kita bisa tahu dari masing-masing zat cair untuk H-nya ya. Jadi kalau nyari H gimana? H itu berarti V atau volumenya dibagi A, seperti itu. Nah, sekarang kita cari H-nya untuk H1 ya. H1 berarti ini H madu. H1 itu volume dibagi A. Nah, karena di sini masih belum satuan internasional, ini masih liter, kemudian ini masih sentimeter. Nah, ini berarti harus diubah dulu ke dalam satuan internasional. Gimana caranya? Jadi kita ubah dulu. Rho madu itu 2,6 harus dikali 1000 untuk mendapatkan 2600 kg per meter kubik gitu. Sedangkan rho air itu 1 kali 1000 atau 1000 kg per meter kubik. Rho oil atau minyak 0,8 kali 1000, 800 kg per meter kubik. Sudah, sekarang volumenya. Volume itu kan 0,5 liter. 1 liter kan 1 desimeter kubik. Ya kan? Nah, kita maunya ke meter kubik, sehingga harus dikali atau dibagi. Kita bisa mengingatnya dari sini. Kucing hitam dalam mobil diam cuma manggut-manggut. Oh, ternyata naik 1 kali ya. Naik berarti dikali atau dibagi? Dibagi, tapi karena sekali dibaginya 10 pangkat 3, sehingga kalau dibagi 1000. Oke, kalau begitu berarti di sini 0,5 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik gitu ya. Ini hapus dulu. Lalu kita lanjutkan dari 0,2 liter itu jadi 0,2 kali 10 pangkat min 3 meter kubik. Sedangkan yang terakhir berapa tadi? 0,4. Yang oil itu 0,4 dikali 10 pangkat min 3 meter kubik. Semuanya sudah satuan internasional nih. Standar internasional. Sekarang kita mencari H. H1 adalah volume dibagi A. Oke, A-nya belum standar internasional. Kita lihat dari sini. Ya. Sehingga kita harus mengubah A-nya. Kita hapus dulu. A itu kan dalam 50 itu dalam centimeter persegi. Sedangkan kita harusnya dalam apa? Meter persegi. Sehingga harus dibagi apa? Dibagi 10. Dibagi 10.000. Gitu. Atau 5 per 1000 aja deh. Atau 5 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Nah, kalau begitu kita sudah bisa cari H1. V-nya adalah 0,5. 0,5
kali 10 pangkat min 3 dibagi ini meter persegi, ini meter pangkat 3. Ini A-nya. A-nya itu tadi 5 kali 10 pangkat min 3 meter kuadrat atau meter persegi, sehingga coret-coret sehingga kita dapat 0,1 meter. Karena 5 bagi 5 1 ya. Ini 3, ini 2. Berarti tinggal 1. 0,5 meter. Nah, sehingga yang nomor 2 juga yang air kita bisa masukkan dari volume airnya yaitu 0,2 dikali 10 pangkat min 3 meter pangkat 3 atau kubik dibagi dengan A tadi 5 kali 10 pangkat min 3 meter persegi. Ini coret-coret sehingga kita bisa dapat 0,5 dibagi 0,2 dibagi 5. 0,2 dibagi 5 yaitu kita bisa kali 10, ini dikali 10 juga ya, jadi 2/50. Berapa tuh? 2/50 berarti 0,04 ya, 0,4 ya, 0,4 meter. Lalu yang H3 yang paling atas V per A itu 0,4 liter atau 0,4 10 pangkat min 3 meter per pangkat 3 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat min 3 meter, sehingga kita bisa coret 0,4 dibagi 5 berapa? Ini salah tadi, harusnya 0,1 ya, 0,1. Kemudian kalau ini 0,4 dibagi 5 dikali 10 supaya bisa dapat 4 dan 50. Berarti ini 0,04, ini 0,08 meter gitu ya. Oke. Nah, udah selesai belum? Jadi yang ditanyakan tekanan, H-nya kan udah dicari. Dengan demikian, kalau tekanan yang nomor 1, yang si madu itu, tekanan madu, Rho GH. Rho-nya madu berapa tadi? 2600. 2600 dikali 10 dikali H. H-nya berapa? H-nya ini 0,1. Berarti tekanannya adalah 2600 Pascal. Sedangkan tekanan pada air, Rho air dikali G dikali H, H-nya H2, Rho air 1000, ini 10, H2-nya 0,04. Nah, ini utang 2 berarti harus dibayar 2 sehingga 400 Pascal. Sedangkan kalau yang ketiga yang paling atas itu Rho GH3. Rho-nya itu adalah 800, kita pakai yang itu. Kemudian H3-nya tadi sudah dapat 0,08. Ini utang 2 sehingga kita bisa 80 kali 8 640. Benar enggak? 640 Pascal gitu. Benar enggak sih 640 Pascal? Benar ya? Tapi kok yang paling atas yang paling besar nih? Apakah saya ada salah hitung? 4 kali 1. Coba saya pakai kalkulator dulu. Takut salah hitung. 0,4 dibagi
0,08. 0,2 dibagi 5, 0,04. Oke, sehingga tekanan totalnya adalah 2600 Pascal ditambah 400 ditambah 640 Pascal, sehingga 3640 Pascal. Sekian dari saya, terima kasih.